Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everybody. I'm from Group 9 and in this presentation we will explain about culture of law. Before we explain about our material, let me introduce myself. I am Dara Bella and I'm Major of Public Administration Stambuk 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. My name is Maharani Fortunisana. I'm from the Bilingual Class B, Faculty of Social and Political Science at Medan Area University. Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. On this beautiful morning, may we be healthy and be vigorous. My name is Cristaldo Manalu. Here I'm going to discuss the material regarding the role of legal culture in national law. I will explain about law definition and the development legal culture in Indonesia. Budaya hukum merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan merupakan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, yang mana sistem nilai di dalam masyarakat tersebut akan menentukan bagaimana hukum di dalam masyarakat tersebut berlaku. Menurut Profesor Dr. Sajipto Raharjo SH, budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sekumpulan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum tersebut bekerja. Pengembangan sistem budaya hukum di Indonesia. Pengembangan hukum suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum merupakan sebuah produk budaya, di mana hukum tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan kesadaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan kesadaran masyarakat akan hukum tersebut. Nah, untuk mewujudkan suatu sistem budaya hukum yang baik, maka hukum tersebut harus jelas, baik dari hukum itu sendiri, dari pelaksana hukum, dari masyarakat, dan dari kebudayaannya. Dengan keterkaitan komponen-komponen tersebut, maka bisa kita lihat, tidak akan ada hukum yang bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh substansi dan struktur hukum yang jelas. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum, dan biasanya dicerminkan sebagai kesadaran hukum di dalam masyarakat. Masyarakat saja tidak akan bisa membentuk budaya hukum yang baik di negeri ini. Mengapa demikian? Karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak dan belum dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu, sekalipun masyarakat itu tahu akan hukum yang berlaku di dalam negaranya, masyarakat itu bisa saja melanggar hukum tersebut. Kepatuhan budaya hukum masyarakat saat ini sangat-sangat rendah. Padahal kita tahu, kepatuhan hukum itu merupakan hal-hal yang substansial dalam membangun sistem budaya hukum yang baik di negeri ini. Namun, banyak masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut. Now, I will explain the influence of legal culture on community law in Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, masalah konflik hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia antara lain bersumber dari pluralitas nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Nah, persoalan penyelesaian ini membutuhkan penyelesaian secara kultural atau budaya yang diyakini oleh masyarakat. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara masyarakat kelompok tertentu dengan masyarakat kelompok lain. Atau dengan kata lain, pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum. Misalnya contoh konkretnya, di daerah Aceh, jika melakukan zina mereka akan mendapatkan hukuman daerah tersebut, seperti hukum cambuk. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas peranan budaya hukum dalam pembangunan hukum nasional. Jadi, dalam praktik bernegara, hubungan antara peranan hukum dalam pembangunan nasional memiliki hubungan yang kuat. Karena dalam proses perumusan yang ditujukan kepada masyarakat, dilihat dari sisi kemanusiaan dan kebiasaan masyarakat
agar terciptanya keadilan hukum yang adil dalam masyarakat. Sebelum tahun 1998, pemerintah tidak pernah memasukkan budaya hukum dalam agenda pembangunan. Akan tetapi, pada tahun 1998, dalam garis-garis haluan negara, dimensi budaya hukum dimasukkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai subsistem dari pembangunan hukum dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat serta para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih diayati dalam kehidupan masyarakat sehingga kesadaran, ketaatan, serta kepatuhan hukum semakin meningkat dan hak asasi manusia semakin dijunjung tinggi. Yang kedua, kesadaran untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Yang keempat, kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum, yaitu Indonesia. Berdasarkan keempat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri juga sangat tergantung pada mentalitas aparat penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan masyarakat baik secara personal maupun dalam komunitasnya masing-masing karena keduanya merupakan budaya hukum. Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik. Sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik dalam merumuskannya. Karena aktor tersebutlah yang memiliki kendali dan menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Namun, banyak kita temui malah aktor-aktor politik sendiri yang banyak menyalahi peranan hukum tersebut. Maraknya tindak KKN yang terjadi menjadikan asumsi masyarakat tentang hukum menjadi berat sebelah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Penegakan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dapat pula menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika aspek keadilan merupakan landasan utama aturan hukum positif dan ukuran kelakuan manusia, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan hidup antara manusia sehingga terciptanya keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku akan membentuk suatu budaya hukum yang baik untuk kedepannya. Karena kepercayaan masyarakat secara kolektif akan membangun budaya hukum yang jujur dan aparat penegak hukum juga konsisten dalam berperilaku tanpa membeda-bedakan mana si kaya dan mana si miskin dalam proses penegakan hukum. Jadi teman-teman sekalian, dari uraian yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jelas kita ketahui peranan budaya hukum dalam pembangunan hukum nasional memiliki hubungan yang sangat kuat. Dalam perumusan hukum juga, budaya hukum haruslah dimasukkan. Karena dengan budaya hukum akan berorientasi dan akan terrealisasi tepat pada masyarakat dan masyarakat menerimanya dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa melahirkan suatu budaya hukum yang baik pula agar generasi penerus bangsa bisa menerapkan suatu hukum yang adil dan tanpa membeda-bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin, agar hukum kita linear dan
tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. I want explain the conclusion. Perkembangan budaya hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran yang sangat jauh dari sifat, kepribadian, dan jati diri bangsa Indonesia. Bahkan, kalau boleh dikatakan, perkembangan budaya hukum di Indonesia saat ini sedang sangat terpuruk. Bergesernya budaya hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan moral maupun pemahaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan hukum. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi dan paham-paham atau pemikiran dari budaya asing. Kondisi budaya hukum tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan carut marutnya hukum di Indonesia. Karena budaya hukum di Indonesia merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum. Pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan wujud dari pembangunan hukum. Maka dapat dikatakan, jika terpuruknya budaya hukum, maka akan berdampak negatif pula dalam pembangunan hukum. Been reading books of